Karena kita tahu lah, gampang tuh tahu Lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membeberkan salah satu strategi yang digunakan untuk menangkap Gubernur Papua sekaligus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB. Lukas NMB sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun dia berkali-kali mangkir dari panggilan KPK. Penangkapan Lukas NMB juga berisiko tinggi karena ada massa yang membentengi rumahnya. Aparat kemudian mengatur strategi agar mendapatkan momentum yang tepat untuk menangkap Gubernur Lukas NMB. Strategi yang dimaksud adalah memantau pesanan nasi bungkus dari rumah Lukas NMB. Nasi bungkus itu merupakan logistik untuk massa yang berjaga di depan rumah Lukas. Ketika pesanan nasi bungkus menurun dan semakin menurun, aparat menyimpulkan bahwa massa di depan rumah Lukas NMB sudah mulai berkurang. KPK sampai punya catatan dari catering yang menyediakan makanan untuk mereka yang duduk di depan rumah Lukas NMB. Setiap hari tim menghitung sehingga menangkapnya mudah. Kendati demikian, Mahfud menegaskan pengamanan di Jayapura pasca penangkapan Lukas NMB tetap dibutuhkan meski massa yang berjaga mulai menurun. Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan adanya kemungkinan akan menangkap pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Sampai akhirnya juga tidak ada kecuali masyarakat adat, begitu aja berkurang. Tetapi kita harus amanan maksimal meskipun kita tahu ini udah, karena kita tahu lah, gampang tuh tahu Lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000, besok turun 3.000, terakhir tinggal 60 kan gitu. Ini sudah tidak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu? Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana, gampang kan menangkapnya. Gitu loh, kita punya juga catatan dari catering untuk makan yang suka duduk di depan rumah itu sehari turun gitu. Kita menghitung tiap hari, ada catatannya gitu, sehingga nangkapnya lebih gampang. Nah kalau soal orang lain ya, apa ada orang yang terlibat? Mungkin saja. Kan namanya korupsi, kolusi. Kalau kolusi itu pasti melibatkan lebih dari satu orang, dan bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa macam-macam. Sekarang kan baru 2 kan, yang sehari yang ditahan 2 hari sebelumnya dan kemudian bersama. Sekarang Lukas, mungkin aja siapa yang nyimpen uangnya, siapa yang mengendalikan dana, misalnya ya dana APBD dan sebagainya. Gitu.